وأكون للخير العميم مثالا. Sekarang setelah kita memahami bagaimana sedekah, mukadimahnya, dan bagaimana sedekah dari sisi lain persoalan sedekah itu, kita tentunya harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Attitude-nya, akhlaknya bagaimana ketika kita memberikan sedekah. Karena tidak ada satu syariat kecuali ada akhlaknya. Kita pun harus memiliki akhlak di dalam kita memberikan sedekah. Karena kemuliaan kita memberikan sedekah tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, maka kemuliaan sedekah yang diberikan itu menjadi hilang. Sebagaimana pasir di atas batu yang licin yang disapu dengan angin yang kencang, akhirnya tidak tersisa. Ya, tentunya inilah yang menjadikan kita harus paham akhlaknya apa di dalam kita bersedekah. Banyak orang hari ini terkadang mereka mampu bersedekah, tapi ternyata belum tentu mereka memahami referensi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan di dalam menjaga kemuliaan sedekah itu dengan akhlak yang mulia? Oleh karenanya, mari kita bedah dulu. Apa yang harus dilakukan? Ya, di dalam kita bersedekah, kemuliaan akhlaknya itu apa? Supaya kemuliaan akhlak ini melipat gandakan pahala sedekah yang kita lakukan. Karena karena tidak akan pernah bosan mengatakan, sunnah itu kemuliaan, tapi tanpa akhlak, maka akan menjadi sebuah ketimpangan. Ya. Maka sama, sedekah itu mulia, tapi tanpa tuntunan akhlak ketika kita memberikan sedekah, maka kemuliaannya itu akan berganti dengan kehinaan kalau tidak kita sadari. Maka apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita pahami? Ya. Setidaknya ada sekitar 12 poin ya, kita bahas. Ya, agak singkat supaya kita selesai persoalan kaidah yang keenam. Apa perkara yang harus selalu kita jaga di dalam persoalan ketika kita memberikan sedekah kita? Yang pertama, al-ikhlasu fiha. Saya mengambil dari kitab Mawsu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah yang ditulis oleh Sayyid An-Nada rahimahullah ta'ala. Kita akan membahas ada sekitar 12. Yang pertama, sesungguhnya ketika kita bersedekah, ketika kita kaitkan bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari urusan tauhid, bahwasanya sedekah itu merupakan bagian dari akidah, kita harus paham berarti sesungguhnya sedekah itu sangat terletak kepada hati kita dan bagaimana kondisi keikhlasan hati kita. Karena apa? Karena sesungguhnya inilah perkara yang sejatinya paling urgen di dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam kehidupan sedekah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sedekahkan sampai betul-betul kita memiliki keikhlasan di dalam kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini merupakan salah satu perkara yang cukup penting. Ya, sekali lagi ya, itu harus dimulai dari sikap amalan hati kita. Itu sangat terkait pada sikap hati kita. Karena yang menjadikan nyampe itu bukan hartanya, tetapi keikhlasan yang ada pada hati kita. Allah mengatakan kepada kita pada surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah jelas mengatakan tidak akan nyampe dagingnya dan tidak akan nyampe darahnya. Karena memang Allah tidak membutuhkan daging yang kamu berikan. Tidak akan sampai darahnya karena Allah tidak membutuhkan darahnya. Allah tidak membutuhkan mobil yang kamu sedekahkan. Allah tidak membutuhkan rupiah yang kamu sedekahkan. Allah tidak membutuhkan tanah yang kamu sedekahkan. Allah tidak butuh itu semuanya. Yang nyampe kepada Allah bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Tetapi yang nyampe kepada Allah itu adalah yanaluhu taqwa minkum, yaitu adalah ketakwaan. Para ahli tafsir mengatakan kata takwa yang ada pada surat Al-Hajj itu artinya keikhlasan hati kita. Ya.
Dan itulah yang menjadikan kita selalu harus sadar sedekah itu harus betul-betul fokus. Konsentrasinya, titiknya pada satu poin. Bahwasanya tidak ada satu garis start di dalam kita bersedekah kecuali apa? Ya kecuali Allah semata. Bukan karena untuk menggandakan harta kita, bukan untuk mengkayakan kekayaan kita, bukan pula untuk menjadikan kita sukses di dalam bisnis dan di dalam proyek yang sedang kita jalankan. Enggak, bersihkan itu semuanya. Karena kita harus dalam kondisi ikhlas. Dan ikhlas itu apa? Ikhlas itu sebagaimana perumpamaan susu di dalam perutnya sapi. Di mana susu di dalam perutnya sapi tidak pernah bercampur dengan darah dan kotoran yang ada pada tempat yang sama di perut sapi. Pernah nggak kita mendapati seorang pemerah sapi susu, lalu susunya bercampur dengan kotoran sapi di dalam perutnya sapi? Tidak ada. Pernah nggak kita jumpai pemerah sapi lalu menjumpai susunya bercampur dengan darah? Tidak, tidak sama sekali. Maka perumpamaan keikhlasan itu sebagaimana susu yang terletak di dalam perutnya sapi, yang betul-betul murni, tidak tercampur antara kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Tidak tercampur dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Sama pula, sedekah yang kita berikan harusnya merupakan sebuah sedekah yang betul-betul bersih dari sebuah niatan duniawi. Dan harus bersih dari niatan untuk mendapatkan pujian manusia. Karena dua perkara itulah yang sejatinya menjadi darah dan kotoran. Sebagaimana di dalam perutnya sapi yang bisa mencampuri dan menodai kemurnian dari susu di dalam perutnya sapi. Ya, jangan pernah bersedekah ketika kita merasa dengan sedekah itu kita akan mendapatkan pujian. Dan menjaga keikhlasan hati kita itu sangatlah berat. Yang paling berat di dalam sedekah itu bukan berapa uang yang kita gelontorkan, tapi menjaga keikhlasan setelah kita mengeluarkan harta itu. Yang paling berat bukan berapa nominal yang kita belanjakan, bukan, tapi menjaga keikhlasannya. Sama dengan dakwah. Dakwah itu yang paling berat bukan menghafalkan setiap ayatnya, bukan menghafalkan setiap hadisnya, bukan. Tapi yang paling berat di dalam kita melakukan dakwah itu yang paling berat adalah titik keikhlasan hati kita. Yang paling berat ketika kita melakukan dakwah. Karena memang separuhnya kehidupan kita terletak pada keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah, ikhlas kepada Allah. Tidak hanya ibadah tapi keikhlasan. Makanya setiap orang yang bersedekah pastikan niatnya adalah niat yang benar semata-mata karena Allah. Karena dengan niat yang benar itulah terangkat seluruh apa yang kamu telah belanjakan, terangkat setiap amal yang telah kamu berikan, dan ini teguran untuk saya, untuk Ustaz Dede, untuk semuanya. Karena pada dasarnya, kalau sudah bicara keikhlasan, objek dari kata ikhlas itu adalah setiap manusia. Berjenggot tidak berjenggot, cingkrang tidak cingkrang, berilmu tidak berilmu. Dia menjadi objek dari setiap kata. Ya, dari 6 huruf. Ikhlas. Kita semuanya adalah objek dari kata yang bersedia, dari kata yang dibaca dengan kata ikhlas. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya sedekah itu harus betul-betul murni semata-mata karena Allah. Sebagaimana pada surat Al-Hajj 37 tadi, yang nyampe bukan dagingnya, yang nyampe bukan darahnya, tetapi yang nyampe adalah keikhlasan yang ada pada hati kita. Dan ini yang terkadang justru sering kita lupakan, kita lalaikan. Padahal tidak ada seluruh anggota tubuh kita yang dijadikan spotlight oleh Allah, dijadikan titik view oleh Allah, di zoom in-kan oleh Allah, kecuali adalah hati kita. Karena inilah organ yang paling dalam dan paling inti pada kehidupan manusia. Siapapun yang sedekah, lalu dia dengan niat sudah menyebarkan sedekahnya kepada orang, hati-hati. Bukan itu salah. Tapi sejatinya, menjaga hati jauh lebih berat daripada nominal yang telah kamu berikan. Hati-hati.